Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bardan, NIM L1A1200099. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas yaitu penjelasan tentang PHPL. PHPL adalah pengelolaan hutan produksi lestari, yaitu kegiatan yang memastikan bahwa produk hasil hutan yang dihasilkan adalah legal dan memberikan jaminan terhadap kelestarian hutan baik secara produksi, ekologi, dan sosial. Pengelolaan hutan lestari memiliki peran penting dalam menjaga hutan di Indonesia. Hutan bisa tetap produktif dan lestari. Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki kekayaan hutan yang sangat melimpah. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa hutan memiliki 3 kategori utama, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Dari 3 kategori tersebut, hutan produksi merupakan jenis hutan yang sumber daya alam di dalamnya dapat dimanfaatkan untuk keperluan ekonomi. Undang-undang Kehutanan memungkinkan masyarakat, baik perorangan atau perusahaan, melakukan pemanfaatan hutan produksi. Hanya saja, proses pemanfaatan tersebut harus disertai dengan adanya izin dari pemerintah. Izin usaha tersebut bisa berupa pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Izin pemanfaatan hutan harus disertai penerapan sebagai keadilan pemerataan dan kelestarian hutan. Oleh karena itu, pemerintah mewajibkan sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari atau PHPL dalam proses pengajuannya. Syarat ini berlaku untuk berbagai jenis pemanfaatan hutan. Pengertian pengelolaan hutan produksi lestari. PHPL merupakan standar yang disusun pemerintah dengan tujuan untuk memastikan bahwa tata kelola kawasan hutan berlangsung dengan baik. Penerapan standar PHPL diharapkan dapat mengurangi laju kerusakan hutan yang merupakan imbas dari pembalakan kayu secara sembarangan. Menurut berbagai sumber, laju kerusakan hutan di Indonesia sangatlah tinggi. Bank Dunia memperkirakan bahwa kerusakan hutan di Indonesia mencapai angka 700.000 hingga 1,2 juta hektar per tahun. Sementara itu, Greenpeace memberikan data yang berbeda. Mereka mengatakan kalau deforestasi di Indonesia berada di kisaran 3,8 juta hektar per tahun. Laju kerusakan hutan yang sangat tinggi di Indonesia merupakan imbas dari aktivitas pembalakan pembohong. Penerapan PHPL diharapkan mampu mengurangi aktivitas illegal logging. Selain itu, PHPL juga menjadi standar bagi para unit pengelola hutan untuk pemanfaatan hasil hutan dengan menjamin ekologi sosial, untuk memanfaatkan hasil hutan dengan menjamin fungsi ekologi, sosial, dan produksi hutan tetap lestari. Manfaat dan fungsi pengelolaan hutan produksi lestari. Yang pertama, bentuk kepatuhan terhadap aturan pemerintah. Setiap pengusaha yang ingin mengajukan izin pemanfaatan hutan wajib memiliki sertifikat PHPL. Hal ini sesuai dengan ketetapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan. Aturan tersebut menyebutkan bahwa izin pemanfaatan hutan harus berdasarkan penilaian sesuai standar dan pedoman pengelolaan hutan lestari. Lebih lanjut, Permenhub Nomor P58 Tahun 2008 menyebutkan kewajiban pemilik izin pemanfaatan hutan untuk memiliki tenaga teknis PHPL, disingkat GANIS PHPL. Selanjutnya, GANIS PHPL bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan serta pemeliharaan hutan produksi secara internal. Berkaitan dengan pemanfaatan hutan produksi, pengusaha perlu memperhatikan aturan Permenhub Nomor 31 Tahun 2014 tentang tata cara pemberian dan perluasan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, atau yang disingkat menjadi IUPHHK. Terdapat 3 jenis izin yang bisa didapatkan, yaitu IUPHHK-HA. Izin ini dulu dikenal dengan istilah hak pengusahaan hutan atau HPH. Pengusaha yang memperoleh izin ini dapat melakukan aktivitas penanaman, pengangkutan, pemeliharaan penanaman, pengelolaan, serta pemasaran produk berupa kayu. Pemberian izin ini pada areal yang memiliki banyak tegakan kayu. Durasi IUPHK
IUPHHK-HA adalah selama 55 tahun yang bisa diperpanjang dengan memperhatikan proses evaluasi dari Menteri Kehutanan yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Pemohon dapat berupa perorangan, koperasi, BUMN atau BUMD, serta swasta yang berbadan hukum firma, CP atau PT. Selanjutnya ada IUPHHK-HT. Dulu izin ini dikenal dengan istilah hutan tanaman industri. Pemilik izin ini memiliki hak untuk menurunkan hutan tanaman di area hutan produksi. Proses pengajuan ini diperkenalkan untuk area hutan yang sudah tidak dikenal lagi sebagai kawasan produktif. Pemberian izin ini dilakukan oleh Menteri Kehutanan, namun kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada gubernur khusus untuk areal hutan kurang dari 10.000 hektar. Durasi izin selama 35 tahun dan penggunaannya ditujukan bagi perusahaan kayu yang ingin melakukan penanaman dan pemanenan tanaman untuk keperluan industri. Dan yang terakhir ada IUPHHK-RE. Ini izin yang satu ini ditujukan untuk keperluan pemulihan kondisi hutan sehingga mampu menjalankan fungsi secara ekologis, sosial, dan ekonomis. Pemberian izin ini biasanya tersedia untuk wilayah hutan yang mengalami ekosistem. Yang selanjutnya ada pemenuhan syarat dari pasar internasional. Sertifikat PHPL dapat memberi manfaat dalam upaya pemenuhan kebutuhan hasil hutan di pasar internasional. Apalagi potensi negara-negara seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Korea, Tiongkok, serta Australia tentang pentingnya tata kelola hutan yang baik. Keberadaan sertifikat PHPL dapat menjadi jaminan bahwa pihak produsen menjalankan bisnis dengan baik. Pihak perusahaan hanya memperhatikan aspek ekonomi, ekologi, tetapi juga memperhatikan faktor dan sosial, hal yang tak kalah pentingnya. PHPL memastikan bahwa hasil hutan yang dipasarkan secara legal. Dan selanjutnya atau yang ketiga adalah tekanan lembaga keuangan terhadap penerapan keuangan berkelanjutan. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak lembaga keuangan yang menerapkan konsep keuangan berkelanjutan atau keuangan berkelanjutan. Penerapan konsep ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan dalam 3 aspek, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, lembaga keuangan menekan para investor agar citra ramah lingkungan dalam aktivitas investasinya. Penerapan standar pemanfaatan PHPL mendukung penerapan konsep keuangan berkelanjutan. Dalam praktiknya, PHPL mendorong pemanfaatan lingkungan agar tidak menimbulkan kerusakan. Di samping itu, PHPL juga memastikan bahwa pemanfaatan hutan tetap bernilai ekonomis dan memperhatikan aspek-aspek sosial. Yang keempat, ada jaminan produksi hutan yang ramah sosial dan lingkungan. Dalam beberapa tahun terakhir, konsumen mulai berpikir cerdas dan memahami tentang pentingnya kesadaran terhadap lingkungan. Fenomena ini kemudian memunculkan konsep green marketing yang mendorong para pebisnis bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan dari aktivitas usaha yang dijalankannya. PHPL menjadi upaya nyata bagi perusahaan bidang kehutanan berkaitan dengan strategi pemasaran perusahaan. Penerapan standar PHPL dapat membangun citra perusahaan yang ramah lingkungan di mata konsumen. Tidak hanya itu, PHPL juga memberi jaminan produk yang ramah sosial. Selanjutnya ada atau yang kelima, meminimalkan dampak risiko sosial dan lingkungan yang berkepanjangan. Penerapan standar PHPL juga bermanfaat dalam hal terjadinya kerusakan hutan yang berdampak dalam jangka waktu. Potensi kerusakan hutan dapat diminimalkan karena PHPL yang mendorong penerapan beberapa aspek penting. Dengan begitu, hutan produksi yang dikelola tetap bisa memberikan manfaat secara terus-menerus. Tidak hanya itu, PHPL mengatur tentang pemanfaatan hasil hutan berkaitan dengan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Peraturan ini sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan hutan produksi oleh pemilik izin pemanfaatan hutan tidak bertentangan dengan hukum adat yang berlaku di wilayah hutan. Peningkatan yang selanjutnya adalah, atau yang keenam adalah peningkatan kualitas pengelola unit kerja. Terakhir, sertifikasi PHPL dapat mendorong kinerja unit pengelola dalam memanfaatkan hasil hutan. PHPL yang mendorong pengusaha hutan untuk memperhatikan faktor perlindungan, pengembangan, serta kesejahteraan para tenaga kerja. Adanya hubungan yang positif antara tenaga kerja dan perusahaan akan memberikan dampak positif pada proses pengelolaan hasil hutan.
Aspek pokok pengelolaan hutan produksi lestari. Yang pertama ada kepastian dan keamanan sumber daya hutan. Aspek yang pertama adalah berkaitan dengan kepastian dan keamanan dalam pengelolaan sumber daya hutan. Dalam hal ini, perusahaan perlu mendapatkan kepastian hukum berupa pemanfaatan hutan yang masih berlaku. Tak hanya itu, pengusaha perlu memiliki batas-batas areal hutan yang dikelolanya. Pengusaha pun tidak diizinkan untuk melakukan perambahan areal hutan dan melakukan penebangan liar. Berkaitan dengan aspek yang pertama, ada beberapa permasalahan yang kerap dihadapi oleh pemilik izin pemanfaatan hutan. Masalah pertama adalah tidak adanya pengakuan izin oleh masyarakat di sekitar hutan. Selain itu, tidak menutup kemungkinan jika pihak pemilik izin melakukan perubahan fungsi hutan. Yang kedua adalah kelestarian produksi hutan. Pemilik izin pemanfaatan hutan perlu memberi jaminan bahwa hutan lestari. Indikator yang bisa menilainya adalah adanya rencana jangka pendek, menengah, serta jangka panjang dengan survei tanah, citra landscape, serta potret udara. Perencanaan ini tidak hanya berkaitan dengan aktivitas penebangan, tetapi juga penerapan sistem silvikultur di lapangan. Selain itu, aspek kelestarian hutan juga memiliki kaitan dengan upaya eksploitasi yang dilakukan oleh pemilik izin. Standar PHPL yang mendorong agar pemanfaatan hutan tidak disalahgunakan. Hal ini dibuktikan dengan adanya pedoman pembukaan wilayah hutan atau PWH. Pedoman cara menanam pohon dan penyusunan data tegakan tinggal, serta penanaman serta pemeliharaan tegakan tinggal. Yang ketiga ada konservasi ekologi dan lingkungan. Standar PHPL dibuat dengan adanya syarat bagi pemilik izin pemanfaatan hutan dalam menjaga konservasi, ekologi, dan lingkungan hutan. Untuk menerapkan aspek ini, perusahaan dapat melakukan berbagai jenis program meliputi pengadaan zona penyangga yang terletak di antara hutan produksi dan hutan lindung atau konservasi, penyediaan plasma nuktah, penyusunan daftar flora dan fauna langka yang dilindungi, pencegahan aktivitas berburu langka dan dilindungi, pencegahan kegiatan penanaman dilindungi negara, pencegahan kebakaran serta kerusakan vegetasi hutan, serta perlindungan sungai, mata air, pantai, dan danau. Yang keempat, manfaat ekonomi. Manfaat hutan produksi yang lestari juga perlu memberi nilai ekonomi secara nasional dan masyarakat. Untuk itu, pengelola hutan perlu disertai dengan hal-hal berikut. Seperti tenaga kerja profesional yang mampu mengelola tanggung jawab secara optimal, perusahaan yang memperhatikan kesejahteraan para karyawan, pemberian kesempatan kerja bagi masyarakat di sekitar hutan, serta pemberian bantuan seperti bimbingan dan penyuluhan untuk mendorong kemandirian masyarakat. Dan yang terakhir adalah kelembagaan. Kelembagaan pengelolaan hutan akan sulit dicapai jika tidak dilengkapi dengan adanya aspek kelembagaan yang jelas. Apalagi ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan mendapatkan dukungan dari organisasi pengusaha hutan seperti Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia atau APHI. Adanya kelembagaan dapat membantu meningkatkan pemenuhan tenaga teknis pengelolaan hutan produksi yang lestari, serta aspek kelembagaan dapat memberi kemudahan bagi pemerintah dalam memantau aktivitas pemanfaatan hutan secara lebih efektif dan efisien. Dan selanjutnya adalah prinsip pengelolaan. Prinsipnya ada 5, yaitu prinsip ekologis, prinsip ekonomis, prinsip sosial, memahami dan menerapkan, serta auditor internal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.